Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia seputar kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana garis besar atau ide-ide yang disusun secara terstruktur dan sistematis sebelum kita membuat karangan. Adapun pola organisasi adalah cara penyusunan atau ide-ide dalam kerangka karangan. Terus yang pertama, apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan ada definisinya itu rencana garis besar yang memuat poin-poin penting yang tertulis. Terus ada analogi seperti peta yang memandu perjalanan menulis agar tidak tersesat. Jadi semuanya itu ada rangka-rangka tertentu. Terus yang selanjutnya yaitu ilustrasi, gambar atau peta sederhana dengan poin-poin penting. Adapun bentuk-bentuk kerangka karangan itu ada poin-poin, ada kalimat, ada bagan, dan visual. Poin-poinnya itu ada daftar poin utama dan subpoin. Terus ada kalimat, kerangka yang ditulis dalam kalimat lengkap. Jadi kalimatnya itu benar-benar lengkap dan tersusun. Yaitu ada bagan, kerangka visual dalam bentuk bagan atau diagram. Jadi punya struktur-struktur tersendiri. Yaitu ada visual, contoh masing-masing bentuk kerangka karangan. Yang selanjutnya itu saya mengasih contoh dari kerangka karangan dari judul manfaat membaca. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Dari pendahuluan itu saya ngambil dari pentingnya membaca dan tujuan karangan tersebut. Yang selanjutnya itu isi. Isi yaitu meningkatkan pengetahuan kita, memperluas wawasan, dan juga mengasah kemampuan pola berpikir kita. Yang selanjutnya itu ada penutup. Tentu ada kesimpulan, ada ajakan untuk gemar membaca, dan juga dari visualnya itu tampilan poin-poin yang rapih dan mudah dimengerti agar punya daya tarik tersendiri untuk bagi pembaca agar semakin rajin untuk membacanya. Dari contoh yang kedua tentang kerangka karangan, saya ngambil dengan judul pentingnya pendidikan. Yaitu tentu bagannya sama, yaitu ada pendahuluan, ada isi, dan juga penutup. Pendahuluannya yaitu pendidikan adalah fondasi penting bagi kemajuan bangsa, serta isinya itu pendidikan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pendidikan membuka peluang kerja yang lebih baik, dan juga pendidikan membantu karakter yang lebih kuat. Serta penutupnya itu lebih kepada mengajak, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Serta visualnya ada tampilan kalimat-kalimat yang jelas dan ringkas. Jadi dengan tampilan yang jelas dan ringkas akan membuat daya baca orang itu lebih kepada menarik dan ingin tahu. Selanjutnya yaitu pola organisasi dalam kerangka karangan. Ada kronologis, ada spesial, ada topikal, ada kasual, dan tentu ada visual. Kronologis ini mengikuti urutan waktu, misalnya sejarah. Terus spesial itu mengikuti urutan ruang, misalnya deskripsi tempat. Yaitu ada topikal, mengelompokkan berdasarkan topik atau tema yang sedang dibahas. Yang selanjutnya itu ada kasual, menjelaskan sebab dan akibat. Dan selanjutnya itu ada visual, diagram yang menggambarkan setiap pola organisasi. Saya mengambil contoh dari pola organisasi dalam kerangka karangan yang kronologis, yaitu tadi yang mengikuti urutan waktu dengan judul Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari tahun-tahunnya itu berurutan dari tahun 1945 hingga 1998. Nah, itu semua itu jelas. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, pola organisasi yang tipenya itu topikal. Ada akses informasi, memudahkan akses ke berbagai sumber belajar. Ada pembelajaran yang interaktif, membuat pembelajaran itu lebih menarik. Ada efisien waktu, memungkinkan pembelajar jarak jauh, dan visual, ikon-ikon yang mewakili setiap manfaat. Yaitu kesimpulan, kerangka karangan adalah fondasi penting
dalam menulis. Dengan memahami berbagai bentuk dan pola organisasi kerangka karangan, kita dapat menyusun tulisan yang terstruktur, fokus, dan efektif. Kita harus bisa memanfaatkan kerangka karangan untuk menghasilkan karya tulis yang berkualitas. Karena ketika kita sudah mengerti dan tahu tata cara dengan membuat kerangka karangan dan pola organisasi, maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk kita semakin rajin menulis, membaca, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.